Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AAS Sumatera. Baik, di channel ini saya akan berbagi tentang memahami aplikasi Microsoft Word 2010. Microsoft Word ini adalah bagian dari Microsoft Office yang terdiri dari banyak Microsoft-nya, terutama Word, Excel, PowerPoint, Access, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita membahas Microsoft Word 2010. Cara membukanya bisa double klik dari icon ini, bisa pergi ke Start, pilih Microsoft Office, cari Microsoft Word. Inilah tampilan utama ketika aplikasi Microsoft Word dibuka. Pada bagian atas itu namanya Quick Access Toolbar. Simbol ini adalah save, itu digunakan untuk menyimpan file yang belum pernah disimpan sebelumnya. Kemudian bisa juga menyimpan ulang, tapi tidak merubah nama dokumen itu sendiri. Kemudian di sampingnya ada undo, itu mengembalikan langkah kegiatan kita sebelumnya. Kemudian undo atau repeat, dia akan memajukan langkah kita yang pernah dilewati. Kemudian di sampingnya ada panah, ini adalah custom untuk Quick Access Toolbar-nya. Kalau ada posisi Quick Access Toolbar-nya di sini, maka klik aja Show Below the Ribbon, maka dia berubah posisi. Kemudian pada menu bar terdapat ada 8 menu. Yang pertama File, yang kedua Home, Insert, Back Layout, Reference, My Link, Review, and Review. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu File. Pada bagian File terdapat menu Save. Save digunakan untuk menyimpan dokumen atau project yang belum pernah disimpan sebelumnya. Kemudian Save As digunakan untuk menyimpan juga, akan tetapi menyimpan file yang sama, akan tetapi dengan nama file yang berbeda. Kemudian Open digunakan untuk membuka project atau dokumen yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian Close untuk menutup. Kemudian Info tentang terkait dokumen. Kemudian recent ada dua, recent dokumen dan recent place. Recent place adalah recent folder yang sebelumnya pernah kita buka dan di dalam folder itu terdapat file dokumen kita. Kemudian recent dokumen adalah dokumen yang pernah kita buat sebelumnya atau dokumen yang pernah kita buka sebelumnya, maka akan tampil di sini. Jadi ini merupakan jalan pintas ketika kita ingin mencari dokumen sebelumnya. Kemudian ada new. New itu digunakan untuk membuat lembar kerja baru. Di sini Microsoft Office telah menyediakan template seperti announcement, art design set, dan bisnis dan lain sebagainya, banyak di sini template yang disediakan. Akan tetapi di sini kalau kita ingin menggunakan, nanti ada file-file yang akan di-download terlebih dahulu. Berarti kita harus punya jaringan. Kemudian print digunakan untuk mencetak. Pada bagian ini terdapat bagian-bagian di mana yang pertama ini print, ini adalah tombol untuk ngeprint. Kemudian copies, ini rangkapnya berapa. Kemudian printernya, apa yang terdeteksi. Kemudian printer properties, inilah pengaturan, baik itu ukuran, orientasi, jenis kertas, kualitas, dan berwarnanya. Kemudian di pilihan lainnya ada custom warna. Kemudian pemeliharaan, ini biasa settingan di printer. Kemudian di bawahnya ada page. Page ini halaman berapa yang ingin kita print. Kemudian print on site, kemudian collage, kemudian portrait orientation, apakah dia orientationnya landscape atau portrait. Kemudian letter ini adalah pilihan ukuran kertas. Kemudian normal margin adalah ini banyak pilihan atau bahkan bisa di custom untuk batas atas, bawah, kiri, dan kanan pada dokumen. Kemudian one page per sheet ini adalah satu dokumen bisa dicetak dalam satu lembar kertas. Itu yang one page per sheet. Kemudian two page per sheet ini satu dokumen dicetak tapi dalam satu kertas terdapat dua dokumen. Begitu pula dengan 4, 6, 8, dan 16. Kemudian ada page setup, pengaturan page atau halaman, margin, paper, dan layout. Kemudian send and save. Ini kita memerlukan jaringan ketika menggunakan menu ini. Kemudian ada help, bantuan. Ada bantuan yang bisa diklik di sini, bisa menghubungi pihak Microsoft, surat
option lainnya, kemudian cek update Microsoftnya. Kemudian ada option, ini pengaturan Wordnya, ada general, display, proofing, save, language, advanced, customize, rebound, quick access toolbar, sampai terus center. Kemudian terakhir ada exit. Exit ini digunakan untuk menutup. Nah, langsung dia menutup aplikasinya. Buka lagi. Itulah yang terdapat di menu file. Kemudian kita lanjut menu home. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu bagian-bagian yang terdapat di tampilan dokumen kita. Yang pertama ada angka-angka di atas dan di samping kiri. Itu namanya ruler. Jika komputer teman-teman nggak ada, maka bisa klik view, aktifkan ruler. Oke. Kemudian di bawah ada pack off 1 of 1. Ini maksudnya berarti kursor kita ini berada di pack 1 dari satu halaman. Kecuali nanti ada kita buat umpamanya packnya ada 2, kursornya berada di pack 2, maka dia muncul 2 of 2. Kalau kita klik yang di pack 1 berarti pack 1 dari 2 gitu. Kemudian ada sampingnya word, itu adalah kata. Dia akan menghitung secara otomatis kata yang akan kita buat di dokumen kita. Contohnya ketika kita ketik saya, itu berarti 1 kata. Tambah lagi saya mau makan, berarti ada 3 kata. Maka secara otomatis dia akan menghitung. Kemudian di bawah ini sekarang posisi tampilannya itu berada di print layout. Kalau kita buat full screen reading, ini full screen reading ya, seperti ini deh nanti. Boleh di close lagi. Kemudian di sampingnya ada web layout, tampilannya seperti website, seperti ini. Kemudian di sampingnya ada outline. Nanti kalau kita enter dia akan muncul button ya, bukan list, seperti ini. Bisa di close outline view. Kemudian di sampingnya lagi ada draft. Draft ini kalau saya pribadi menggunakan untuk melihat bagian pack mana yang sudah di page break ketika kita membuat halaman yang berbeda dalam satu dokumen. Nah, disinilah kita melihat apakah bagian ini sudah terbreak atau belum. Bagian draft ya. Kemudian kita kembali lagi di print layout. Di bagian ini itu adalah zoom in dan zoom out, seperti ini. Semakin tinggi maka semakin besar, maka semakin muncul pula scroll yang di bawah. Namanya scroll horizontal. Kalau yang di kanan ini scroll vertikal. Kalau kita kecilkan, maka scroll horizontalnya akan hilang karena dia tidak besar lagi. Oke, mungkin itu untuk pengenalan di bagian ini. Kemudian di pojok kanan atas itu ada 3 menu lagi, 3 tombol. Yang pertama close, kemudian yang di tengah restore down, di kiri minimize. Minimize menutup aplikasi tetapi tidak meng-close aplikasinya. Kita klik, dia akan tutup tapi tidak menutup penuh aplikasinya. Dia tetap aktif tapi di belakang layar. Kemudian ada restore down, ini untuk memperkecil lembar kerja atau tampilan aplikasi Microsoft Word ini. Boleh diklik. Nah, maka dia akan kecil. Ingin memperbesar kembali, bisa diklik lagi yang tengah, maximize. Kemudian tombol yang ini meng-close aplikasi. Dia tidak seperti yang minimize tadi. Minimize tadi dia tertutup tapi dia aktif di belakang layar. Kan tetapi yang close ini dia akan menutup penuh, seperti aplikasinya tertutup langsung. Kemudian ada di sini tanda tanya. Ini digunakan ketika kita ingin butuh bantuan terkait pengertian penggunaan Microsoft Word ini. Ini dia Word Help. Kita ingin apa? Cari aja sini, tapi bahasanya bahasa Inggris. Nanti bisa ditranslate ya pakai Google. Kemudian di sini ada panah. Ini menutup, menyembunyikan toolbar yang ada di masing-masing menu bar ini. Kita klik, maka dia akan bersembunyi. Kita klik lagi, maka dia akan muncul kembali. Oke. Kemudian kita masuk menu home. Home terdapat 5 kelompok
Yang pertama clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Pada clipboard itu bisa mempaste, format, pointer, copy, dan cut. Kemudian di font inilah pengaturan seluruh yang terkait dengan huruf ataupun angka. Kemudian paragraf itu pengaturan baik posisi, rata kiri kanan, rata tengah, atau list, atau bullet, kemudian spasi, kemudian tema, kemudian sortir, kemudian membuat tabel, kemudian yang di atas ini penanda. Kemudian di sampingnya ada style, ini digunakan biasanya untuk membuat daftar isi otomatis. Contohnya nanti di bab 1 itu heading 1 formatnya. Subbab dari bab 1 tadi heading 2. Kan nanti ketika buat tabel daftar isinya otomatis. Kemudian ada change style, ini adalah style dari hurufnya. Kemudian find, ini menemukan kata yang terdapat dalam dokumen kita. Kemudian ada replace, mengganti suatu kata terdapat dalam dokumen. Kemudian select, menseleksi objek ataupun format objek. Kemudian insert digunakan untuk memasukkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam Microsoft Word ini. Sebelum itu Microsoft Word ini adalah aplikasi perangkat lunak pengolah kata. Sesuai namanya Word adalah kata ya. Baik, di page ada cover plate, ini bisa digunakan untuk membuat cover buku yang templatenya sudah disediakan, tinggal pilih dan tinggal edit. Kemudian ini blank plate, menambah lembar page baru. Kemudian di sampingnya ada page break, ini digunakan untuk pemberhentian numbering atau halaman. Kemudian tabel, ini membuat tabel, ketika kita taruh aja kursornya dia akan langsung preview di lembar kerja. Tapi kalau belum diklik maka dia akan hilang kembali. Kemudian ada picture, ini menambahkan gambar, tapi gambarnya terdapat di komputer kita. Seperti ini ya, atau memori HP atau memori komputer. Kalau di sampingnya clip art, ini memasukkan gambar juga, akan tetapi gambarnya disediakan oleh Microsoft Word. Ketika kita klik maka muncul clip art di samping. Untuk memunculkan gambar-gambarnya, klik go. Maka muncul gambar-gambar, tinggal pilih ya. Kemudian di sampingnya ada shape. Ini memasukkan bidang datar, baik itu persegi, bulat, oval, dan lain sebagainya, bisa lewat shape ini. Banyak menu yang dapat digunakan. Kemudian smart art. Smart art ini adalah gambar pintar, gambar yang ketika kita ingin membuat objek tapi ada keterangannya. Ada banyak pilihannya, ada list, process, cycle, hierarchy, relationship, metric, pyramid, picture. Oke, ini pilihannya. Untuk lebih lanjutnya besok kita bahas. Kemudian di sampingnya ada chart. Ini memasukkan grafik. Ketika grafik ini kita masukkan, maka datanya itu tidak berasal dari Microsoft Word, akan tetapi dari Microsoft Excel. Contoh, ketika saya memasukkan grafik kolom, contohnya yang balok ini, kita klik OK, maka aplikasi Microsoft Excel otomatis terbuka. Jadi penyetingan data yang ada di grafik di Microsoft Word itu berada di Microsoft Excel. Bisa di close, ini bisa dihapus lagi. Kemudian di sampingnya ada screenshot. Ini screenshot, dengan namanya screenshot sama-sama kita tahu lah ya. Kita klik gitu ya. Bagian mana yang ingin kita screenshot, umpamanya bagian ini. Maka otomatis akan tercopy dia di halaman Microsoft Word-nya. Seperti ini. Ketika gambar ini dimasukkan, otomatis muncul satu menu lagi, yaitu format untuk pengaturan segala bentuk ataupun tool untuk gambar ini. Hapus lagi, maka format lain tadi hilang. Kemudian di sampingnya ada hyperlink. Ini untuk membuat pintasan dalam dokumen. Kemudian bookmark, cross reference. Kemudian header dan footer. Header ini adalah bagian kepala dari kertas dokumen kita. Ini ya. Kemudian footer itu bagian bawah. Page number, pemberian numbering bisa di atas, bawah. Kemudian formatnya ada angka, Romawi, kemudian min angka, kemudian angka huruf besar dan huruf kecil. Start at ini kita mulainya dari berapa gitu. Kalau 1 mulai dari 1 atau dari 2, bisa dibuat at 2 gitu ya.
Kemudian di sampingnya ada text box. Ini menambah text box ketika kita klik. Nah, maka muncul menu-menu. Atau kalau tidak sesuai di sini bisa draw text box. Kita klik, nanti kita blok, maka dalam box inilah kita menulis. Kemudian di sampingnya lagi ada quick part. Enggak terlalu digunakan. Kemudian ada word art, inilah styling pada teks. Kemudian drop cap, membuat satu huruf pertama di awal paragraf besar. Posisinya ada dropped dan in margin. Kemudian yang ini pengaturan waktu, objek. Kemudian ada equation. Equation ini adalah untuk membuat rumus matematika. Di sini ada banyak sekali pilihannya, bisa di insert new equation, maka muncul banyak di sini. Otomatis muncul desain ya. Ini bisa di delete. Kemudian ada simbol. Ini adalah simbol. Simbol-simbol ada di sini semuanya. Kalau tidak ada di sini, pilih more symbol. Maka muncul di sini pada bagian font, tinggal dirubah. Maka simbol-simbol ini akan berubah juga sesuai yang mana. Kemudian selesai insert. Kemudian pack layout. Pack layout pengaturan seluruh halaman ini. Ada pengaturan margin. Margin itu batas atas, batas kanan, kiri, dan bawah. Orientation, ada portrait, ada landscape. Size ada A4, legal, letter, dan lain sebagainya. Kemudian kolom ini digunakan untuk membagi paragraf menjadi 2, 3, dan sebagainya, seperti di koran. Kemudian ini break tadi. Kemudian ada watermark. Watermark adalah kata yang disamarkan dalam satu dokumen. Kemudian pack color, mewarnai halaman. Nah ini dia, terhalaman, terwarnai semuanya. Kemudian pack border, memberi bingkai, umpamanya custom artnya pilih yang apel umpamanya seperti ini, maka dia akan membentuk. Kemudian ini enggak terlalu spacing. Kemudian ada ketika kita masukkan gambar, nanti ada position, wrap text, bring, word selection, align ya. Kemudian kita masuk ke menu yang kelima, ada reference. Ini table of content digunakan untuk membuat daftar isi otomatis ya. Bisa manual juga, tapi kita cari yang mudahnya otomatis. Kemudian ada insert footnote. Footnote itu adalah catatan kaki. Ketika kata-kata ada yang memiliki banyak arti, maka nanti kita buat footnote, maka muncul artinya di bawah atau di footer ya. Kemudian ada insert citation. Ini digunakan untuk membuat daftar pustaka atau referensi dalam sebuah makalah, skripsi, atau tesis. Pengaturannya nanti ada di manage search dan bibliografi. Kemudian ada insert caption. Ini digunakan untuk membuat caption pada daftar tabel, daftar gambar. Ketika kita nanti sudah selesai membuat masing-masingnya, ketika kita insert table of figure, maka kita akan bisa membuat daftar tabel, daftar gambar secara otomatis, langsung halamannya. Kemudian cuman itu, ini enggak terlalu digunakan. Ada mailing. Mailing ada mail merge. Ini membuat surat massal. Contohnya kita ingin membuat surat untuk semua siswa dengan nama yang berbeda, tapi template surat yang sama. Ini digunakan mail merge. Jadi nanti mail merge ini membutuhkan data master, bisa di Word, bisa di Excel. Oke, mungkin itu untuk yang di mailing. Kemudian review, ada track change yang penting di sini. Kemudian comment digunakan ketika kita ingin mengomentari hasil karya siswa atau mahasiswa, maka bisa lewat komen ini. Kemudian track change juga sama fungsinya. Kemudian view, tampilan yang di bawah tadi, yang di pojok kanan bawah, ini semuanya. Grid line ini adalah kotak-kotak ya, macam tuh buku tulis waktu sekolah dulu ada buku peta namanya. Kemudian navigation pane, dia ini memunculkan bukan slide ya, tapi dokumen yang kita gunakan. Ada berapa banyak, ada muncul di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini, yaitu tentang memahami atau mengenali menu-menu dan tool menu yang berada di Microsoft Word
2010. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bagi yang sudah mahir, mohon di-share ke kawan-kawan yang masih baru mengenal Microsoft Word ini. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa di-share di kawan-kawan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.